Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diame Fitri dengan NIM 2105110938. Di sini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai literasi sains. Nah, sebelum kita mengetahui dulu apa itu literasi sains, ada baiknya kita mengetahui apa itu literasi, apa itu sains, dan kemudian baru kita membahas apa itu literasi sains. Nah, yang pertama yaitu literasi. Ketika kita mendengar kata literasi, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah membaca dan menulis. Nah, benar sekali, literasi itu adalah membaca dan menulis. Tetapi, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat pada saat ini, literasi mengalami perubahan-perubahan konsepsi, di mana konsepsi yang pertama yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam. Maksudnya menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang beragam ini adalah bertujuan untuk membaca, kemudian menulis, kemudian menyajikan, serta berpikir kritis, di mana dimaksudkan adalah menyatukan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang kita punya, kemudian melakukan literasi, sehingga pengetahuan yang kita punya itu berubah dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Yang kedua yaitu literasi berkaitan dengan situasi dan praktik sosial, di mana literasi di sini bukan hanya tentang pendidikan saja, di mana literasi di sini itu diartikan lebih luas dengan menggunakan atau melibatkan lingkungan-lingkungan sekitar kita, di mana literasi di sini itu berkaitan dengan masyarakat ketika kita berinteraksi misalnya di sekolah, di masyarakat, maupun di tempat umum lainnya. Yang ketiga yaitu literasi diperluas oleh semakin berkembangnya teknologi informasi dan multimedia, di mana literasi di sini itu tidak terpaku lagi kepada buku atau sebuah teks, tetapi dengan teknologi yang kita gunakan salah satunya seperti media sosial, di mana salah satunya yaitu Instagram, di mana Instagram di sini kan bisa membuat sebuah gambar, kemudian membuat sebuah video, di mana kita itu tidak terpatok pada membaca dan menulis lagi, tetapi kita bisa memahami hal tersebut dari sebuah gambar, kemudian dari sebuah audiotori. Yang keempat yaitu literasi dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral, di mana di sini itu dimaksudkan bahwa contohnya ada seseorang yang berasal dari Malaysia, di mana konstruksi sosial di sini mengibaratkan posisi seseorang tersebut di Malaysia, kemudian kita berada di Indonesia. Nah, orang Malaysia ini membuat sebuah surat atau sebuah teks, di mana membuat sebuah teks di sini itu berdasarkan posisi seseorang itu. Malaysia dengan Indonesia hampir mirip, tetapi kita memiliki perbedaan-perbedaan, di mana perbedaan tersebut bisa dari nilai-nilai sosialnya, kemudian sikapnya, kemudian cara berkomunikasinya. Nah, dengan seseorang yang dari Malaysia ini menempatkan posisi tersebut dengan sebuah teks, kemudian di Indonesia juga berbeda. Nah, dengan sebuah teks dari seseorang Malaysia tersebutlah kita memahami apa yang dibuat oleh seseorang dari Malaysia tersebut. Nah, di sini kita dituntut untuk berpikir secara kritis. Yang kelima yaitu multiliterasi. Multiliterasi di sini adalah multi. Multi itu kan keberagaman, di mana kita itu memahami atau menyampaikan pemahaman kita itu bukan hanya dalam teks atau sebuah tulisan saja, bisa juga menggunakan teknologi, kemudian bisa menggunakan hal-hal lainnya. Dan juga di sini multiliterasi ini kita bisa juga memahami dari berbagai simbol, misalnya simbol tertentu memiliki artian tertentu juga. Jadi
dapat disimpulkan bahwa literasi adalah sebuah kegiatan yang tidak hanya dilakukan dengan cara membaca dan menulis saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu meliputi keterampilan berbahasa seperti menyimak, kemudian berbicara, memiliki kemampuan komunikasi dalam masyarakat, serta melakukan praktik dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan dan budaya, serta juga literasi memiliki arti mampu selektif dan berpikir kritis mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis literasi. Jenis-jenis literasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara umum maupun menurut Kemendikbud. Yang pertama yaitu secara umum. Secara umum, yang pertama literasi dasar. Literasi dasar di sini adalah kemampuan untuk membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Yang kedua yaitu literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan di sini adalah kemampuan untuk membedakan serta mengetahui ciri-ciri dari sebuah buku non-fiksi maupun fiksi. Yang ketiga yaitu literasi media. Literasi media di sini adalah kemampuan untuk memahami dan mengetahui dari berbagai media seperti bisa dalam media cetak maupun media elektronik. Yang keempat yaitu literasi teknologi. Literasi teknologi di sini adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami dalam menggunakan teknologi, yaitu hardware maupun software. Yang kelima yaitu literasi visual. Literasi visual di sini adalah kemampuan untuk memahami seperti memahami orang lain. Kita tahu menempatkan diri ketika dalam berkomunikasi. Bisa juga literasi visual di sini adalah literasi yang dimana melalui sebuah gambar tanpa ada penjelasan. Kita melihat sebuah gambar, kita tahu maksud dari gambar tersebut. Yang keenam yaitu literasi komputer. Literasi komputer di sini adalah kemampuan untuk menggunakan serta memahami. Contohnya bagaimana cara memanipulasi dokumen. Menurut Kemendikbud, ada berbagai macam literasi, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis di sini adalah kemampuan untuk memahami teks yang tersirat maupun yang tersurat, di mana bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Setelah mengembangkan atau mendapatkan pengetahuan baru tersebut, dituangkanlah ke dalam sebuah tulisan. Contohnya dalam sebuah kelas terdapat guru dan siswa, di mana guru di sini memberikan sebuah penjelasan tentang materi, misalnya metamorfosis. Di sini guru ini menjelaskan apa itu metamorfosis dan sebagainya. Kemudian murid di sini menuliskan apa yang telah dipahami dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu literasi sains. Literasi sains di sini adalah kecakapan ilmiah untuk mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan, serta bisa menjelaskan fenomena ilmiah berdasarkan fakta. Contohnya, pengetahuan yang telah kita dapatkan mengenai lingkungan. Jadi ketika kita telah belajar tentang lingkungan ini, kita mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan dengan baik dan tidak tercemar. Yang ketiga yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya dan kewarganegaraan di sini adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, di mana hak dan kewajiban warga negara ini dalam ruang lingkup sosial, misalnya tidak melakukan penindasan kepada orang lain, serta mengetahui tata krama ketika dalam berinteraksi. Yang keempat yaitu literasi digital. Literasi digital di sini adalah kemampuan untuk mengevaluasi serta selektif
dan juga memiliki keterampilan-keterampilan seperti keterampilan mengetik dalam berbagai platform digital yang dihasilkan bisa gambar, audio, dan sebagainya. Contohnya yaitu ketika kita belajar tentang literasi digital ini, kita mengetahui UI. UI ini tanpa dijelaskan kita sudah tahu bahwa dari gambarnya atau dari ikonnya saja kita sudah mengetahui apa fungsi dari UI tersebut. Yang kelima yaitu literasi finansial. Literasi finansial di sini adalah kemampuan untuk mengolah sumber daya keuangan. Dimana contohnya yaitu kita memiliki uang, dimana uang di sini tuh tidak kita habiskan secara langsung, melainkan kita tabung karena kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Yang keenam yaitu literasi numerasi. Literasi numerasi di sini adalah kemampuan atau kecakapan untuk menggunakan angka atau simbol yang beragam dalam matematika. Contohnya tanpa diberi pemahaman atau secara langsung, misalnya dalam sebuah soal yang dimana soal tersebut mengenai waktu. Contohnya angka jarum pendek ditujukan jarum pendek ini terletak di angka 1, kemudian jarum panjangnya terletak di angka 10. Jadi contoh tersebut kita bisa memahami apa maksud dari waktu yang telah ditujukan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan literasi. Yang pertama, tujuan literasi itu adalah berperan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan literasi, tentunya pengetahuan kita semakin banyak. Jadi, kita banyak tahu dan banyak untuk mencari tahu. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan kemampuan suatu individu. Maksudnya di sini adalah ketika kita tidak memahami tentang dunia digital, ketika kita melakukan literasi, jadi meningkatkan kemampuan kita. Misalnya kemampuan dalam literasi digital tadi, kita tahu sedikit banyaknya tentang dunia digital. Yang ketiga yaitu mendorong dalam peningkatan pemahaman individu ketika mengambil suatu keputusan. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan literasi, tentunya sangat banyak pengetahuan yang kita dapat. Nah, dengan pengetahuan yang banyak kita dapat di sini, kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan melihat atau melakukan literasi tersebut. Yang keempat yaitu berperan dalam mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti pada suatu individu. Nah, di sini dimaksudkan salah satu contohnya yaitu melakukan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ketika kita melakukan literasi tersebut, kita mengetahui bagaimana cara berkomunikasi baik dengan orang lain, bagaimana cara agar orang lain tersebut tidak tersinggung apa yang telah kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi kepada masyarakat secara luas. Nah, dengan tujuan literasi ini adalah di mana masyarakat di sini itu tidak terpaku pada hal-hal yang tidak pasti lagi. Ketika kita melakukan literasi, tentunya kita memiliki pegangan atau setidaknya kita tahu mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak. Yang selanjutnya yaitu membantu untuk meningkatkan nilai kepribadian individu dengan aktivitas menulis serta membaca dan meningkatkan kualitas dalam menggunakan waktu seseorang. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan literasi baca dan tulis, waktu kita tidak sia-sia. Dimana ketika kita melakukan literasi baca dan tulis ini, kita mendapatkan pengetahuan serta bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya yaitu manfaat literasi. Manfaat literasi ini ada 4. Yang pertama yaitu membuat kerja otak lebih optimal dan memperoleh berbagai macam wawasan. Nah, tujuan dari literasi di sini adalah sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, di mana otak kita juga bekerja, tidak hanya diam saja, serta yang kita lakukan pun sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, seperti
menambah wawasan kita tentang pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Yang kedua yaitu menambah koleksi kosakata dan membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam bidang verbal. Nah, di sini adalah lebih ditekankan kepada literasi baca tulis. Di mana ketika kita melakukan literasi baca dan tulis tadi ataupun literasi lainnya seperti kosakata yang jarang kita dengar, jadi kita tahu apa dari maksud kosakata tersebut. Kemudian kita bisa juga menyampaikan kosakata yang kita dapatkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu berperan dalam membuat kemampuan interpersonal seseorang menjadi lebih baik dan membantu meningkatkan berpikir seseorang. Nah, di sini dimaksudkan adalah kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal ini adalah meningkatkan kemampuan kita bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain agar orang lain tersebut tidak tersinggung. Kita tahu bagaimana cara menyampaikan misalnya tentang suatu yang mengajak orang lain. Jadi kita tahu bagaimana cara yang tepat mengajak orang lain tersebut tanpa adanya paksaan. Yang kelima yaitu menjadi daya fokus seseorang dan konsen seseorang meningkat, dimana ketika kita melakukan literasi maka daya fokus kita akan meningkat dengan melakukan kegiatan literasi tersebut. Sekian pemaparan dari materi tentang literasi. Selanjutnya akan kita bahas di part 2. Sekian, terima kasih.